Kalau misal bagi waktu antara perkuliahan sama kayak organisasi, komunitas dan lain sebagainya, sebenarnya gampang sih. Menurutku sih kayak kita ikut organisasi ataupun komunitas itu boleh ya. Boleh banget karena itu kan menunjang kita. Kalau aku sih untungnya enggak ya, kayak stabil gitu nilaiku. Jadi ada kayak ya mungkin jawaban biasa ya, ada skala prioritas gitu. Kalau juga milih organisasi, UKM, komunitas dan lain sebagainya tuh kita juga perlu uh, melihat dari diri kita ya, tujuan kita mau masuk organisasi, komunitas ataupun yang lain sebagainya tuh tujuan kita apa sih? Idealnya ya magang itu semester 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di podcast Himpunan Mahasiswa Program Studi Hukum UIN Ampel, Surabaya. Kenalin, aku Karin Hanifa, mahasiswi semester 3 dari Departemen Intelektual. Pernah gak sih kalian ngerasa dilema antara aktif organisasi, ikut kegiatan sana-sini, tapi tetap harus jaga nilai biar gak anjlok? Nah, banyak banget nih mahasiswa yang tanya gimana sih caranya tetap bisa aktif organisasi, punya relasi yang luas, tapi IPK juga tetap aman. Apakah lebih baik jadi mahasiswa yang biasa-biasa aja atau jadi mahasiswa yang super-duper sibuk? Di episode kali ini, kita bakalan berbagi tips dan pengalaman cara membagi waktu, penting enggaknya ikut organisasi, dan mulai kapan sih kita bisa buat magang. Pada podcast ini aku menghadirkan narasumber yang luar biasa nih. Bisa perkenalkan diri, nama, dan ikut organisasi apa aja nih Kak? Halo semuanya, perkenalkan nama aku Sania Putri Azahra. Bisa dipanggil Sania, aku dari semester 5 Prodi Hukum. Kalau di himpunan Prodi nih kakaknya di apa nih posisinya? Kalau di himpunan sih aku alhamdulillah ya diamanatin jadi sekretaris umum. Sekretaris umum. Jadi sekretaris umum pastinya Kak Sania ini memikul tanggung jawab dan usaha yang lebih berat daripada anggota-anggota yang lainnya nih. Nah, gimana sih Kak Sania membagi waktu antara tugas kuliah, tugas organisasi pastinya, dan kegiatan pribadi nih? Apakah bisa diatur dengan baik gitu? Sebenarnya sih selain aku jadi sekretaris umum ya, aku juga ikut beberapa kayak komunitas gitu juga, terus juga jadi asisten peneliti di Puskolegis. Kalau di komunitas itu biasanya aku juga setiap Sabtu Minggu gitu ngajar anak-anak yang marginal gitu sih. Nah, kalau misal bagi waktu antara perkuliahan sama kayak organisasi, komunitas dan lain sebagainya, sebenarnya gampang sih. Kita lebih mengutamakan yang mana gitu kan, pastinya kalau mahasiswa kan utamanya pasti kuliah kan ya, pasti kita utamakan dulu kayak tugas kuliah dan lain sebagainya. Kalau kayak organisasi ataupun komunitas itu kan buat penunjang kita gitu sih. Oh, jadi kakak ini termasuk ikut banyak banget komunitas dan organisasi ya nih. Kakak kan ikut banyak banget nih komunitas dan organisasi di luar perkuliahan juga nih. Nah, kalau weekend nih kira-kira kayak ada waktu luang atau senggang nggak sih di luar dari komunitas dan organisasi itu? Pastinya ada sih, karena kan kalau misal komunitas tuh kan cuma misal dari jam 3 sampai jam 6 kayak gitu kan. Jadi kan masih ada waktu kayak space kita buat kita nyantai, istirahat dan lain sebagainya. Karena menurutku sih kayak kita ikut organisasi ataupun komunitas itu boleh ya, boleh banget karena itu kan menunjang kita. Tapi di sisi lain ya kita juga harus mikir-mikir kayak kita tahu mengukur kemampuan kita tuh seperti apa gitu kan. Jadi kayak kita harus punya waktu buat kita istirahat juga. Nanti kalau ikut itu terus kan nanti bisa sakit. Oke. Terus dari banyaknya organisasi yang kakak ikuti nih, menurut kakak nilai kakak itu tertinggal atau enggak sih karena ke distract mungkin ikut organisasi yang banyak, ikut komunitas yang banyak ini?
Kalau aku sih untungnya enggak ya, kayak stabil gitu nilaiku. Karena ya itu, aku juga mengutamakan yang namanya perkuliahan kan. Jadi kalau semisal ada tugas kuliah itu pasti yang aku utamain tugas kuliah itu. Nah, aku juga kayak punya jadwal gitu, ngejadwalin. Misal kan aku di Puskolegis ataupun di komunitas itu kan juga aku jadi tim media kan. Pasti juga di deadline, dikejar-kejar deadline pengeditan dan lain sebagainya. Nah, itu aku pasti ngejadwalin. Misal Senin ini mau ngerjain apa aja, misal ada tugas kuliah apa aja itu aku list kayak gitu-gitu sih. Jadi ada kayak ya mungkin jawaban biasa ya, ada skala prioritas gitu, jawaban klasik, tapi kan emang ada lah ya harus. skala skala prioritas gitu sih. Berarti tetap harus jaga skala prioritasnya, ada to do Betul, listnya lah gitu. betul sekali. Terus soal magang nih, kakak, menurut kakak nih, magang itu bisa dimulai dari kapan sih? Atau dari semester awal nih, awal-awal banget bisa nih magang gitu? Menurutku sih idealnya ya magang itu semester 5. Tahu nggak sih kayak liburan antara 4 ke 5 itu idealnya menurutku, karena tapi kan perspektif orang beda-beda ya. Ini menurut pendapatku itu ya semester 5. Karena apa? Kalau di semester awal itu kan kita belum ada kayak basic, misal pengantar eh, hukum pidana, perdata itu kan belum ada. Sedangkan kalau kita udah semester 5 itu kan kita udah ada kayak pengantar acara pidana, terus pidananya juga udah ada, acara perdata, dagang, hukum kontrak. Itu kan yang nantinya kita aplikasikan ke tempat magangnya gitu. Kalau masih pertama kayak semester awal tuh ya boleh aja sih, nggak apa-apa. Tapi cuma ya lebih idealnya semester 5-an gitu sih. Karena udah ada basic-basicnya lah. Kalau misal ditanya sama orang kan kita bisa jawab gitu loh. Betul betul. Nah, kalau magang itu idealnya berapa bulan sih kak? Idealnya kalau magang mandiri tuh sesuai kita sih, minimal 1 bulan kayak gitu. Tapi kalau ada, tahu nggak yang ini magang MBKM? Ya, yang program baru dari pemerintah Ya, gitu. yang nanti dikonversi ke nilai SKS itu kan dia kan 3 sampai 6 bulan gitu kan, sama kayak kita kuliah itu. Nah gitu sih. Kalau itu kakaknya sudah dapat atau nanti di semester berapa gitu? Sebenarnya aku tertarik juga sih itu. Itu kalau nggak salah kemarin kaprodi kita itu kayak ngasih informasi, ada juga magang yang kayak gitu, apa ya namanya kalau di UIN saya tuh. Jadi kita magang di perusahaan ataupun di instansi pemerintahan, nanti itu ya dikonversi ke SKS itu. Nah, ternyata itu dari semester 5 pun bisa, tapi cuma kayaknya lebih baik kayak semester 7 gitu kali ya. Berarti semester akhir-akhir gitu lah Iya, ya. semester akhir-akhir gitu. Nah, soal magang sama organisasi nih. Jadi dari magang dan organisasi kan itu pasti sibuk. Nah, lebih baik tuh kita ngejar nilai. Kita ngomongin soal nilai nih. Kita ngejar nilai akademik itu dari awal semester itu biasa-biasa aja. Yang penting lulus mata kuliah atau kayak ngejar perfect gitu. Menurut kakak tuh gimana kalau soal nilai di akademik? Kalau soal nilai ya, mungkin awal-awal tuh kayak maba-maba pasti kita menggebu-gebu nggak sih? Maksudnya kayak belajar iya, terus habis itu mau daftar organisasi iya, kayak masih semangat banget kan. Ya mungkin dari awal sih kita kayak semangat buat ngejar nilai dan lain sebagainya, karena kan juga mata kuliah di awal-awal tuh kan pasti lebih ya bisa dihitung lebih mudah lah daripada semester di atas-atas. Itu sih. Gitu. Dan organisasi atau komunitas di mungkin kebanyakan maba nih tanya nih, komunitas dan organisasi atau UKM yang bisa diikuti biar gak keblabasan tuh apa sih? Kan soalnya tuh banyak yang ini UKM bagus nih ikut ini organisasi bagus nih ikut gitu. Idealnya tuh berapa sih kak? Kalau aku sih ya idealnya 2 sampai 3 sih. Itu menurut aku ya. Tapi kan kembali lagi ke teman-teman. Mereka mampunya seperti apa, kita mampunya seperti apa. Kalau juga milih organisasi, UKM, komunitas dan lain sebagainya tuh kita juga perlu melihat dari diri kita ya. Tujuan kita mau masuk organisasi, komunitas ataupun yang lain sebagainya tuh tujuan kita apa sih? Kalau semisal kita mau mengenal prodi kita ataupun fakultas kita lebih dalam, ataupun ingin membantu mengembangkan SDM di prodi ataupun fakultas, kita bisa ikut misal
hima, terus dema, sema dan lain sebagainya. Kalau kita pingin mengenal teman-teman yang lebih luas lagi, biar nanti bisa relasi dari kampus lain dan lain sebagainya, bisa ikut kayak komunitas di luar ataupun organisasi eksternal, ataupun suka ngomong nih, debat, suka menulis, bisa ikut UKM lain kayak gitu sih. Misal ada hobi bermain musik dan misal menari dan lain sebagainya, kan bisa ikut UKM lain ya, sesuai enjoy kita lah. Pokoknya pilih organisasi, UKM, komunitas dan lain sebagainya yang membuat kita tuh menjadi enjoy, jangan kayak malah tertekan dan lain sebagainya. Itu enggak sih, itu sih. Jadi balance sama kemampuan diri sendiri Iya, lah ya. harus kayak memperhitungkan kita mampunya berapa organisasi yang kita ikut kayak gitu. Misal satu, ya udah satu aja nggak apa-apa, karena kan kita juga melihat bahwasanya perkuliahan itu kan juga penting kan, tujuan kita kayak gitu untuk lulus gitu lah. Jadi tetap meluruskan niat lah, kita di sini Betul. tuh buat kuliah gitu. Betul sekali. Oke, teman-teman, bisa disimpulin ya di sini kalau organisasi itu penting, bukan sekedar kumpul atau rapat, tapi kita juga belajar berbagai hal. Gak hanya pengajaran yang kita dapat di kelas aja. Nah, sebelum kita tutup episode podcast kali ini, aku minta satu kalimat penutup nih dari narasumber kita buat teman-teman yang nonton podcast kita. Pesan buat teman-teman, kuliah itu sangat penting ya teman-teman, dan juga kayak ikut organisasi, komunitas ataupun UKM itu juga penting buat teman-teman, karena untuk sebagai wadah kalian dan belajar untuk membangun kayak leadership dan lain sebagainya. Dan tapi jangan lupa juga, jangan karena organisasi kayak aku sibuk dan lain sebagainya kalian meninggalkan perkuliahan, itu jangan teman-teman. Ya itu sih, jadi kalian juga harus paham porsi kalian bisa mengikuti organisasi berapa, itu juga sih. Itu sih buat teman-teman. Terima kasih Kak Sanias atas sharing-sharing hari ini. Buat teman-teman, itu tadi, kita sebenarnya semua itu di tangan kita sendiri, gimana kita mengatur waktunya dan skala prioritasnya. Teruslah berproses, teruslah belajar, dan percayalah kalau kita bisa menjalani dengan semangat, bakalan berhasil semuanya. Terima kasih dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.